Renungan Rabu 31 Desember 2025 dalam Oktav Natal. Firman yang menjadi manusia harus diterima, diimani. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Saudara-saudariku terkasih, kita sudah di penghujung tahun 2025. Apa yang perlu kita renungkan di akhir tahun 2025 ini? Masing-masing kita kembali mengingat semua pengalaman yang telah dijalani sepanjang tahun 2025. Pengalaman suka, duka, keberhasilan, kegagalan, rencana tercapai atau tidak tercapai, aktivitas kita di dalam gereja dan di tengah masyarakat, tugas tanggung jawab kita, komunikasi kita dengan Tuhan di antara keluarga dan dengan sesama. Apakah baik atau kurang baik, harmonis atau tidak harmonis. Itulah ritme hidup kita di tahun 2025. Dan hari ini kita rangkul dalam perayaan syukur penutupan tahun 2025. Kita hadir untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan sesama, memohon pengharapan baru di tahun 2026. Saudara-saudariku terkasih, mengapa kita harus memohon pengharapan baru dari Tuhan di tahun 2026 nanti? Apa pesan sabda Tuhan di akhir tahun 2025 bagi kita? Kita memohon bantuan Tuhan karena Dia harus menjadi pokok pengharapan dan sumber hidup kita, cahaya hidup kita. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Santo Yohanes memberikan beberapa pedoman arah hidup yang harus kita jalani. Harus disadari bahwa Allah akan tetap hadir melalui firman-Nya. Firman Allah itu telah ada sejak awal penciptaan bersama-sama dengan Allah. Artinya Ia sudah ada dalam proses penciptaan alam semesta. Ia akan tetap ada dan tinggal bersama manusia, menjadi sumber terang dan memberi harapan dan keselamatan karena kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus. Manusia perlu membuka diri untuk mengenal dan percaya pada firman itu. Firman itu adalah Kristus sendiri. Maka sikap manusia bukan menolak firman itu tetapi terbuka menerimanya. Sabda itu datang kepada milik kepunyaannya tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Suatu kenyataan yang menggambarkan sikap ketertutupan hati manusia untuk tidak hidup dalam sabda, tidak diterangi oleh sabda. Maka sikap manusia yang beriman adalah menerima firman itu. Sebab sabda yang telah menjadi manusia dan diam di antara manusia yang percaya dan menerimanya akan dikarunia predikat menjadi anak-anak Allah. Artinya Allah memberi jaminan kepada mereka yang menerima dan percaya kepadanya. Maka mereka yang percaya dan menerimanya harus siap menjadi saksi bagi firman itu. Sabda itu telah diperkenalkan oleh Santo Yohanes Pembaptis kepada dunia sebagai terang. Ia mengajak dunia untuk percaya kepada terang itu dan menjadi saksi bagi terang itu di tengah dunia. Bagaimana dengan kita, saudara-saudariku terkasih? Kita harus sadar dan yakin bahwa Allah senantiasa akan beserta kita. Maka kita harus berusaha untuk mengenal Allah dan segala rencana keselamatannya, membiarkan Yesus menjadi terang dan pemimpin langkah hidup kita. Kita juga harus belajar mencintai sabda Allah. Caranya rajin membaca kitab suci. Kita bukan hanya membaca tetapi menghidupi sabda itu dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dalam hidup dan karya kita. Membuka diri menerima dan berbagi kasih karunia serta siap menjadi saksi bagi sabda itu. Menjadi pewarta sabda Allah. Menjadi saksi terang dalam kegelapan dunia. Berbagi kasih dan kebenaran Yesus kepada orang lain. Inilah aksi misi kita di tahun 2026 nanti. Mari kita bijaksana melaksanakan tugas perutusan Allah ini dengan sikap iman, keberanian, dan taat kepada kehendak Allah. Kita akan mampu dan berhasil mewujudkan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Tuhan memberkatimu.